Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang yang sukses sudah pasti diinginkan semua orang, akan tetapi masih banyak orang yang bingung untuk melaksanakannya. Namun sukses hidup di dunia rasanya tidak lengkap tanpa kesuksesan di akhirat. Rasanya tuh seperti sayur tanpa garam. Kan kamu tahu sendiri kalau hidup itu tidak selamanya, maka itu sukses akhirat juga harus kamu raih. Berikut ini adalah beberapa cara agar kamu menjadi sukses dunia dan akhirat. Yang pertama yaitu, bulatkan niatmu dan yakinlah kamu akan sukses. Untuk mengawali kesuksesanmu, tentunya kamu harus punya niat yang bulat untuk merencanakan sesuatu. Niat itu sendiri bukan karena keinginan saja atau cuma ikut-ikutan orang lain. Niat itu harus berdasarkan hati sendiri bahwa kamu bisa menjalankan usaha ini dengan baik hingga sukses nantinya. Coba tanyakan pada hatimu, apakah rencana kamu itu sudah diniatkan dengan bulat-bulat atau hanya keinginan sementara saja? Yang penting jangan sampai kamu hanya ikut-ikutan dalam menggeluti dunia usaha, karena hasilnya gak akan maksimal dan yang ada akan terputus di tengah jalan. Di mana Rasulullah pernah bersabda, dari Amirul Mukminin, Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua yaitu, lakukan hal yang kamu kuasai. Untuk kiat sukses dunia akhirat selanjutnya, kamu juga harus paham betul bidang yang akan kamu jalankan. Menjalankan sebuah usaha tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, butuh skill yang bisa menunjang kamu nantinya. Misalnya jika kamu paham dengan ilmu marketing, maka fokuslah pada dunia tersebut. Imam Syafi'i menuliskan di dalam bukunya, barang siapa menginginkan sukses dunia hendaklah diraihnya dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki sukses akhirat hendaklah diraihnya dengan ilmu. Barang siapa ingin sukses dunia akhirat hendaklah diraih dengan ilmu. Yang ketiga yaitu, bangkit dari zona nyaman dan lakukan perubahan. Jika selama ini kamu sudah bekerja dan menjadi pegawai sebuah pabrik atau perusahaan, tentunya akan ada rasa bosan dan jenuh yang melanda. Bagaimana tidak, sudah kerja keras dari pagi hingga malam tapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan serba kekurangan. Bukan tidak bersyukur, tapi Allah itu akan memberikan rejeki sesuai usaha kamu. Sekarang pilihannya cuma ada dua, kamu nyaman dengan pekerjaanmu dengan penghasilan yang mencukupi atau kamu keluar dari zona nyaman tersebut untuk menggapai mimpi yang kamu inginkan. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasib atau keadaan yang ada pada dirinya. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Yang keempat, jangan takut ambil resiko. Tak akan ada kesuksesan tanpa adanya pengorbanan. Itu harus kamu pikirkan dalam-dalam. Saat ingin memulai bisnis, jangan pernah kamu selalu berpikiran negatif dengan bisnis yang akan dijalani. Tar bangkrut lagi, atau nanti barangnya laku gak ya? Kalau kamu selalu berpikiran seperti itu terus-menerus, maka dijamin hidup kamu akan stuck atau diam di tempat. Ambillah berbagai macam resiko yang akan kamu hadapi, dan yang terpenting usaha itu halal dan barokah. Karena kalau kita tidak memberanikan diri untuk memulainya, kapan kita akan mengetahuinya? Kelima yaitu, bersilaturahim. Kesuksesan itu tidak bisa dicapai seorang diri. Bahkan kemungkinan sangat sulit untuk sukses seorang diri, butuh kerjasama dari sebuah tim dan orang-orang yang akan membantu usahamu. Sambil bersilaturahim, ajaklah teman atau saudaramu yang memiliki keinginan yang sama untuk melengkapi kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu, sehingga pekerjaan akan lebih mudah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau dikenang bekasnya, perjuangan atau jasanya, maka hendaklah ia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Keenam, jangan menyerah saat gagal. Kalau pepatah ada yang bilang, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, ternyata pepatah itu kemungkinan benar.
Karena pada dasarnya orang yang mengalami kegagalan akan mengetahui kesalahan yang sudah dia perbuat sebelumnya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 6. Ketujuh, rendahkan hati dan jangan sombong. Kedelapan, peduli dengan orang yang membutuhkan. Yang kesembilan yaitu doa. Semua hal sudah kamu lakukan dan jalankan, sekarang waktunya berdoa dan meminta pada Allah. Kamu meminta pada Allah sambil menunggu usaha kamu semakin besar dan berharap pintu rejeki dibukakan seluas-luasnya. Dan yang terpenting, jangan tinggalkan sholat 5 waktu sebagai kewajibanmu sebagai muslim. Sebagai tambahan lakukanlah sholat duha setiap hari. Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan 4 rakaat pada waktu permulaan siang, yaitu salat duha, niscaya pasti akan aku cukupkan kebutuhanmu pada akhir harinya. Hadis riwayat Hakim dan Tabrani.